Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Untuk segala-galanya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kita selalu butuh penyertaan Tuhan, sebab dunia ini darah iblis, saudara, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita jatuh, tanpa Tuhan kita nothing, tanpa Tuhan kita gagal. Sungguh di luar Tuhan, siapa yang menyertai kita kalau bukan Tuhan? Serta iblis, hancur kita menuju ke neraka. Kita sendiri, berjalan sendiri, gagal kita. Tapi kalau bersama Yesus, hari demi hari kita penuh dengan sukacita. Bahkan bersama dengan Yesus akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, pagi yang indah di tanggal Selasa pagi 14 November 2023. Kita akan baca Kejadian pasal 9, supaya nanti malam kita baca pasal yang ke-10, Bapak Ibu ya. Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29. Dikatakan anak-anak Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Setelah itu terkutuklah Kanaan. Oh, sedih kalau ada kata-kata terkutuk. Untuk itu kita minta penyertaan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan, supaya tangan Tuhan menyertai langkah hidup kita. Sebab kita tahu tanpa Tuhan kita hancur dan binasa. Tapi kita minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rahman, akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan sertai saya. Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, barulah engkauku tepat. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Ku harap kau selalu serta, barulah aku tepat. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Ulangan pasal 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah firman Tuhan. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Ku selalu berharap padamu, peganglah hidupku ya Tuhan. Maka jiwaku teduh pada jalan
ragu-ragu aku diri Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus serta saya, kalau tidak ku sesat. Aku mohon ampun ya Tuhan, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampuni aku. Tuhan Yesus, sucikan hidupku Bapa. Kuasailah hidupku di dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, sebentar kami layakkan baca firman-Mu. Dan ampunilah semua dosaku, ampunilah Bapa semua salahku. Amin, haleluya. Aku ini orang berdosa, tidak ada arti apa-apa di hadapan Engkau Bapa. Hanya oleh rahmat kasih-Mu hidupku dikuduskan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa. Pagi yang indah ini Bapa, kami percaya Kau hadir bersama kami. Kau akan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pada hari Selasa pagi tanggal 14 November 2023. Terus kita datang kepada Yesus bersama Bapak Ibu, bersama saya. Ayo kita bergandengan tangan. Pagi malam kita tutup dengan kuasa Roh Kudus. Kita tutup kita senantiasa oleh firman Tuhan. Kita tutup hidup ini senantiasa bersama dengan Yesus. Tidak ada celah. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan berikan kesempatan buat hawa nafsu, dosa, kedagingan, perbuatan-perbuatan yang bukan datang dari Tuhan. Kita tutup hati kita senantiasa, tubuh jiwa roh kita dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga hari ini hari kita melangkah di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan karena firman Tuhan luar biasa. Tadi saya baca Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ini firman Tuhan buat kita semua supaya Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Mungkin pagi ini Bapak Ibu nanti akan berjalan ke kantor, ya, usaha, bisnis, apapun juga, pegang janji firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Maka pentingnya Bapak Ibu rajin baca Alkitab, ya, supaya kita makin dekat dengan Tuhan dan supaya kita makin memahami isi firman Tuhan. Ini Alkitab adalah firman Tuhan, janji Tuhan, ya. Biar hari demi hari kita dipenuhi dengan kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga Tuhan senantiasa akan menjaga dan melindungi kita. Dan janji Tuhan, Tuhan sendiri tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut, jangan patah hati. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan, Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29 dengan tema yaitu firman Tuhan katakan, anak-anak Nuh,
Sem, Ham, dan Yafet. Mari saya mau baca demikian firman Tuhan. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak kanannya. Jadi Bapak Ibu jelas ya. Jadi makin hari kita makin mengerti akan firman Tuhan. Sehingga nanti kalau saudara ditanya orang-orang bisa menjawabnya saudara ya. Jadi anak Nuh ada 3 ya. Kalau menurut firman Tuhan, Sem, Ham, dan Yafet ya. Jadi semua pada waktu air bah turun, sudah saya baca ya, sudah Bapak Ibu sudah membacanya, semua umat manusia di muka bumi mati lenyap. Yang hidup hanya keluarga Nuh 8 ya. Nuh bersama istrinya punya anak 3, Sem, Ham, Yafet, dan mantunya ya. 3 anak perempuan, 3 anak laki, total 8. Dan bapak Ham ini disebut bapak kanan, ya. Ayat 19, yang 3 inilah anak-anak Nuh, dari segala mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nah, ini firman Allah. Ya kita harus ikuti. Kita belum lahir kok waktu itu. Ya kita harus ikuti firman. Berarti kita keturunan semua dari keluarga Nuh, Sem, Ham, Yafet, dari Adam dan Hawa. Dan sudah saya bacakan kemarin waktu minggu lalu ya, bahwa Nuh ini keturunan dari Adam, Set, Enos ya, semua itu ada 10. Nuh ini keturunan yang ke-10 ya, keturunan 10. Dan ternyata semua mati dihukum Tuhan karena air bah. Dan ternyata Nuh punya anak 3, Sem, Ham, Yafet ya. Dan kata firman Tuhan, dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan sama saya ya. Ayat yang ke-20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur ya. Jadi menurut sejarah, petani-petani ini keturunan semua dari Nuh ya. Sejarah ya, sejarah petani, kebun anggur semua dari Nuh ya, kalau menurut firman Tuhan. Ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Itulah manusia ya. Jadi makanya sekarang kalau Bapak Ibu jangan terlalu mabuk-mabuk ya. Maka firman Tuhan, orang mabuk pertama itu Nuh ya. Karena kebanyakan sekali itu kalau makan, minum jangan terlalu over. Kebanyakan bisa mabuk ya. Ya, terus berikutnya ya, ayat 22. Maka Ham dan bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Ham Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukannya anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Wah saudara, ini ada kesalahan dari Ham. Jadi anak Nuh punya 3 kan, Sem, Ham, Yafet. Sudah kita baca, karena Nuh ini menjadi seorang petani punya kebun anggur, namanya manusia bisa salah saudara, bisa minum mabuk. Tapi yang menjadi masalah ini ya, kalau kita lihat sini, anak-anak dari Nuh ini ada satu namanya Ham yang disebut bapak kanan. Itu sudah melihat bapaknya mabuk, melihat aurat ayahnya. Bukan melindungi atau menutupi ya, atau menjaga ya dengan kain atau ditutup dengan kain seperti yang dilakukan dengan Sem dan Yafet. Malah si Ham ini ngomongin saudara, ini provokator pertama saudara. Nah, provokator manusia yang jelek-jelekan orang, ini adalah Ham. Dia ngomongkan ini. Maka Ham 22, bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Coba ini, bukan dilakukan solusi, ada masalah buat Nuh, papa kandungnya sendiri. Ini menjadi anak yang tidak benar saudara ini. Orang Tionghoa bilang bocengli ini, putau ini. Orang Tionghoa bilang, ya tidak nanhau, tidak baik. Harusnya nih reaktifnya anak yang baik. Kalau ada kesalahan papa kandung, ditutupi toh, dilindungi, dijaga. Malah diceritakan kepada, bayangkan untung ini anak-anaknya diceritakan kepada anak. Coba kalau ada orang umum kan bikin malu saudara nih. Ya. Makanya tapi Sem dan Yafet baik saudara. Untung Sem dan Yafet dia tidak cerita kepada istri-istrinya. Ya dalam firman Allah tidak. Tapi dia memberikan solusi. Dia mengambil selai kain katanya, membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayah. Ini memberikan solusi. Jadi bukan memprovokasi, menjelek-jelekan. Ini seringkali manusia seperti itu kan. Manusia kalau sudah dengar berita-berita kurang baik, disampaikan kepada orang-orang, diadu domba, dijelek-jelekan nama orang ini sampai detik ini.
Banyak orang menjadi provokator, sering jelek-jelekan orang. Orang jelek-jelekan orang terbukti, ini saudara, ternyata dikutuk. Ini firman Tuhan dikata, berkata oleh terkutuklah Kanaan, hendaklah menjadi hamba yang paling hina bagi saudara. Ya, ini di sini pembelajaran buat kita. Kalau ada saudara-saudara kita siapapun ada kesalahan, jangan saudara tuh suka menyampaikan sebagai provokasi, jelek-jelekan orang, jangan. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu cerita kepada hamba Tuhan, bukan menjelekkan, sifatnya minta bantu di dalam doa, itu silakan. Dan nomor satu sampai kepada Tuhan. Tapi yang jelas di sini, Sem dan Yafet baik memberikan solusi. Dia tutup kesalahan orang tuanya sendiri. Hormat. Makanya di sini penting anak-anak juga harus haus sama orang tua, harus baik sama orang tua, mengasihi orang tua, ya, supaya saudara diberkati sama Tuhan. Hormati orang tua. Di sini lihat ini, Nuh langsung mengutuk. Dan apa yang nanti berikutnya kita baca, saudara. Terus berikutnya ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Coba ini saudara, ya. Ternyata Sem diberkati Tuhan juga. 27. Allah meluaskan kirinya tempat kediaman Yafet, dan ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba bagi. Jadi Ham itu menjadi hamba, ya, dikutuk sama Tuhan. Tapi Yafet dan Sem diberkati Tuhan karena dia sudah membela orang tuanya, hidup di dalam kebenaran. Artinya ini bicara kebenaran, antara kesalahan dan kebenaran. Ham itu melakukan kesalahan, saudara. Jadi sebetulnya memberikan solusi, melindungi, ya. Tapi kalau Sem dan Yafet melindungi ayahnya, dia menutup kesalahan, ya. Dia menutup itu auratnya dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ini yang benar. Maka kata ayat firman Tuhan ayat 8, Nuh masih hidup 350 tahun sudah air bah. Ayat 29 terakhir, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati, ya. Demikianlah firman Tuhan sudah kita baca. Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29, dan kita bisa belajar di sini. Yang pertama, Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet, tapi perbuatan Ham tidak berkenan, ya. Sem, Ham, dan Yafet, ternyata Ham dikutuk oleh Tuhan melalui Nuh karena Ham melakukan kesalahan. Jadi orang tuanya yang melakukan mabok, tapi bukan berarti dilindungi, ya, diprovokasi, dijelek-jelekkan, diceritakan kalau menurut firman Tuhan kepada Sem dan Yafet. Tapi Sem dan Yafet ini dia menutupi, dia memberikan solusi. Di sini juga banyak dari dua gereja Tuhan. Gereja Tuhan jadi kambing, ya, satu menjadi domba. Ini dua gereja Tuhan, ya. Sem dan Yafet itu dia berbuat baik. Dia menjaga melindungi, hidup di dalam kebenaran firman, mempertahankan kebenaran, melakukan kebenaran, jangan melakukan kesalahan. Tapi kalau Ham melakukan kesalahan, ya, dia tidak baik, hatinya tidak baik. Ini suatu pembelajaran buat kita. Mari kita menjadi anak Tuhan, punya hati yang baik. Karena hati yang baik itu diberkati Tuhan. Coba saya membaca sebagai terakhir di dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan apa, saudara? Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan ini. Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari jadilah memiliki hati yang bersih. Jangan punya hati sirik, hati jahat, hati menjelekkan orang, tidak boleh. Tapi mari berhati karena Tuhan lihat hati. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan, keturunan kita diberkati. Dan ternyata Sem dan Yafet diberkati. Dan kalau kita lihat dari keturunan Sem, kita lihat nanti Sem melahirkan Abraham atau Ibrahim, dan nanti keturunan adalah bangsa Israel karena Yakub di situ, ya. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau serahkan sepanjang hari ini kita dalam tangan Tuhan. Yang penting mari miliki hati yang baik sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku diiring Tuhanku. Pentingnya kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Jangan seperti Ham yang sesat, tapi kita minta sama Tuhan. Tuhan sertailah hamba Bapa, amin, haleluya. Maka jiwaku teduh ada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring
memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Di sini kita belajar supaya kita menjaga hati kita, milikilah hati yang baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Disitulah terpancar kehidupan. Dan ternyata Sem dan Yafet diberkati sama Tuhan, tapi Ham dikutuk kan hatinya bengkok. Hatinya Ham tidak beres. Tapi bagi kita semua melalui pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari, milikilah hati yang benar, hati yang bersih, hati yang tulus, karena Tuhan melihat hati. Kalau hati kita bersih dan tulus, hati yang isi dengan firman Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan oleh. Amin. Haleluya.